Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa wan nashiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ala lisanin nabiyil amin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal. Yang kami banggakan ibu-ibu para pimpinan majelis taklim, orang tua kita Bu Haja Romlah, Ibu Mulyani, Ustazah Mulyani, para jamaah taklim ahad pagi, baik secara offline maupun secara online. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkah rahmat serta karunia-Nya. Kita duduk di sini sampai tahun baru Hijriah, kita masih bisa diberikan kesehatan, masih bisa duduk ngaji, masih ada umur kita, diberikan kesehatan, diberikan kedamaian hati, diberikan iman Islam. Sering saya sampaikan, yang paling utama untuk kita adalah damai hati. Coba sambil duduk hatinya gelisah. Kalau hati udah gelisah, udah nggak bisa ngapain, serba salah. Ya begitu ya, serba salah. Iman Islam, hati yang tenang sampai usia, sampai umur kita pada 1447 Hijri. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jamaah kajian ahad pimpinan majelis taklim, baik secara offline maupun secara online. Kalau kita bahas
kita bicara masalah tahun baru Hijriah, berarti kita melangkah ke jalan yang lebih baik ya Bu Erna ya. Kita sakitnya masih sakit perut, masih flu. Tapi kalau udah sakit kepala terus menerus itu harus hati-hati ya. Karena zaman sekarang banyak orang meninggal tiba-tiba karena sakit kepala, nggak taunya darah tinggi, tekanannya tinggi. Ini sampai tahun baru mengalami sakit ini itu, mata sakit ada servisnya, telinga sakit ada servisnya, hidung sakit ada servisnya, gigi hancur bisa ditambal, semua ada servisnya. Yang tidak ada servisnya adalah jiwa kita, hati kita, pikiran kita, ya fuad kita, perasaan kita, nggak ada servisnya, nggak ada servisnya. Itu yang harus kita jaga. Hari ini tanggal berapa Muharram? 3. Jumat 1 minggu ya. Berarti ada di Muharram itu yang namanya puasa Tasu'a dan Asyura. Boleh mau puasa Muharram dari tanggal 1? Boleh. Tapi yang afdol diperintahkan oleh Rasulullah adalah puasa Tasu'a dan Asyura, sunnah. Tasu'a dan Asyura adalah tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram. Itu adalah sunnah. Kapan tanggal 9? Hari Sabtu depan. Tanggal 10 hari Minggu, berarti minggu depan kita puasa Asyura. Itu sunnah. Memang kenapa harus puasa Asyura? Puasa Asyura itu awalnya puasa orang Yahudi. Kok kenapa kita ngikut-ngikut? Kita ikut-ikut pada satu waktu Rasulullah pindah ke kota Madinah, dari Mekah ke kota Madinah. Lalu kemudian di kota Madinah itu orang-orang Yahudi pada berpuasa Asyura. Orang musyrikin di kota Mekah pun berpuasa Asyura 10 Muharram. Lalu kemudian orang musyrikin di Mekah, kalau di Mekah namanya musyrikin. Karena apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka nyembah Allah lewat Ka'bah, tetapi di Ka'bahnya banyak patung berhala. Jadi mereka nyembah patung berhala dulu, katanya buat nyembah Allah. Disebutnya musyrikin. Orang musyrikin di kota Mekah ada puasa tanggal 10 Asyura. Pindah Rasulullah ke Madinah pun di kota Madinah adalah orang Yahudi berpuasa tanggal 10 Muharram, Asyura. Rasul bertanya, kenapa kalian berpuasa tanggal 10 Muharram yang disebut Asyura? Karena tanggal 10 Muharram adalah diselamatkannya Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi kami, dari kejaran Fir'aun. Kelompok Fir'aun itu di Laut Merah. Nah, Nabi Musa selamat dari kejaran para musuhnya, yaitu pasukan Fir'aun. Maka untuk memperingatinya,
kami laksanakan puasa 10 Muharram sebagai penghormatan. Kata Rasulullah, lebih berhak kami kepada Nabi Musa, karena Musa adalah Nabi Allah. Musa alaihissalam lebih berhak kami. Lalu pada 10 Muharram juga diterimanya doa Nabi Allah Adam alaihissalam. 40 tahun sujud dalam ceritanya. Bacanya tidak lain, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam, diterima pada tanggal 10 Muharram. Dari mana? Dari dosa diturunkannya dari surga ke dunia. Lalu kemudian kenapa ada tasu'ahnya? Karena puasa Muharram 10 Muharram yang disebut Asyura adalah puasanya kebiasaannya orang musyrikin Arab, musyrikin Mekah dan orang Yahudi Madinah. Maka untuk membedakannya antara musyrikin Mekah, Yahudi Madinah, Rasulullah menambahkan dengan tanggal 9 Muharram, disebut dengan nama Tasu'ah. Bun, ada enggak niatnya? Niat ini berbagai macam pendapat ya. Ada niat katanya, niat mah dia dalam hati aja boleh. Tapi ada niat yang dilafalkan, nawaitu sauma godin miyaumi tasu'ah sunnata lillahi ta'ala. Kadang-kadang kita mah nggak mau repot. Kata ibu hikmah, saya punya utang di bulan Ramadan, ngapain? Belum dibayar. Nawaitu sauma godin miyaumi tasu'ah ma'a qada'i Ramadan lillahi ta'ala. Boleh, cuma itu lu pelit namanya. Ya, main gabung aja. Nah kalau udah kayak begitu kagak boleh dibatalin itu. Jadi wajib itu. Kenapa? Jadi wajib bayar qada Ramadan. Digabung boleh tapi pelit. Nawaitu sama godin yaumi Asyura ma'a qada'i Ramadan lillahi ta'ala. Enggak lagi pakai nawaitu sama godin yaumi tasu'ah sunnata lillahi ta'ala. Nawaitu sama godin yaumi Asyura sunnata lillahi ta'ala. Tapi karena digabung dengan qada Ramadan, karena haid pada bulan Ramadan, nawaitu sama godin yaumi tasu'ah ma'a qada'i Ramadan lillahi ta'ala. Itu udah jatuhnya wajib. Nawaitu sama godin biyaumi Asyura ma'a qada'i Ramadan lillahi ta'ala. Wajib jatuhnya. Maunya sudah dapat, wajib dapat, pelit lu. Ya, iya sekali ya, curang banget. Allah ngasih nikmat. Fabi ayyi rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi sih yang kamu dustakan? 11 bulan kita nggak puasa, 1 bulan disuruh puasa. Gara-gara head dititin cuma seminggu saja, dipakai nambelnya sunnah-sunnah, digabungin. Itu namanya pelit ya. Belajar ya ibadah ya, itu sunnah. Apakah Rasulullah menjalankan puasa Tasu'ah? Belum. Kok jadi sunnah? Karena Rasulullah pada waktu itu bicara, kalau nanti Muharram yang akan datang aku masih hidup, maka aku pun akan
menjalankan puasa Tasyu'a. Sebagai pembeda antara puasa yang dijalankan oleh Yahudi, musyrikin dengan umat Islam. Puasa Tasyu'a diampuni dosanya selama 1 tahun. Tuh Bu, gimana sih? Betapa rahman rahimnya Allah, luar biasa ya. Ini sedikit bahas masalah puasa Tasyu'a Asyura, karena ada yang salah tanggal. Iya, salah tanggal, subuh-subuh dia udah salah tanggal, siap-siap untuk puasa Tasyu'a Asyura ya Bu ya. Enggak taunya tanggal 1 Muharram, tanggal 9, 10 Muharram itu Tasyu'a Asyura. Kalau ibu lanjutin puasa sampai tanggal 9 boleh. Boleh. Bu, bicara sunnah. Sunnah itu adalah yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Bicara sunnah, Bu Atika. Sunnah itu diberi pahala orang yang melaksanakannya, tidak dapat dosa orang yang meninggalkannya. Tapi sekarang saya sampaikan analogi. Pada ahad lalu kita sampaikan bagaimana trik cara sholat khusyu'an, tadarru'an wa khufyah. Kita belajar sholat khusyuk. Triknya sholat khusyuk itu kayak gimana sih? Kata Ibu Ustazah Mulyani adalah konsentrasi, fokus. Bun, perlukah diartikan satu-satu? Yang penting kita pahami dulu deh. Kan itu triknya kan? Kalau diartikan satu-satu, ntar ini kabur semua. Iya. Dipahami dulu kenapa? Karena itu bacaan yang rutin kita laksanakan, kita baca 5 waktu minimal, 1 hari 1 malam, khusyuk. Nah, sholat wajib itu kita analogikan, Bu, saya mau ngajakin belajar berpikir aja. Kita analogikan seperti kita kehidupan kita makan sehari-hari. Ibu Sandra, kalau kita makan pakai nasi tidak? Makanan pokok kita apa? Nasi. Tadi saya di awal bahas Tasyu'a Asyura dulu. Kenapa? Karena besok minggu depan masuk itu. Tapi esensinya bicara sunnah. Sunnah yang melengkapi sholat khusyuk kita. Udah saya sampaikan, sunnah itu yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Dikasih pahala orang yang melaksanakannya, nggak disiksa jika kita nggak melakukan. Tapi sekarang saya analogikan apa? Makanan pokok Bu Hikmah apa? Nasi. Bu Sandra, nasi. Ibu Dewi, nasi. Itu adalah makanan pokok. Untuk enak makanan pokok itu, apakah Ibu kalau makan makanan pokok setiap hari nasi saja tanpa ada lauknya, bosen ya? Jangankan bosen, cuman ada nasi doang juga dibantingin sama anak. Ya, mama masak apa sih? Kok cuma nasi doang? Kata suaminya, mama masak apa? Emang papa kasih belanja? Enggak, cuma ada nasi saja tuh di meja. Mau gak tuh suami makan? Apalagi anak, karena makanan pokok. Begitu juga sholat. Sholat itu adalah makanan pokok. Pokoknya kita. Maka dari nasi itu ada lauk, ada ikannya, ada sayurnya, ada sambelnya,
ada lalapnya. Iya apa iya? Padahal kita makan nasi aja, bisa nggak kita makan nasi aja? Bisa. Tapi kurang nikmat. Gak abdol. Padahal kalau kita makan nasi saja, enggak makan ikan, tidak makan sayur, kita akan hidup enggak? Hidup. Karena ada yang nopang dari nasi itu. Bu, perhatikan nih. Begitu juga sholat. Bu Elis, sholat. Kalau ibu sholatnya udah belajar khusyuk, lalu kemudian Assalamualaikum warahmatullah, kanan kiri langsung Allahumma, lantas kabur. Assalamualaikum warahmatullah, langsung bangun. Makan apa aja itu? Ibarat apa? Makan nasi saja. Maka kita tambahkan dengan wirid-wiridnya yang itu merupakan sunnah. Ya Pak ya Bu? Astagfirullahaladzim. Allahumma anta salamnya benar. Maka kata Allah dalam surat Al-Ahzab, Allah sampaikan apa katanya? Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 41, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu Idkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang baik. Wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Itu esensinya. Abis sholat wajib udah khusyuk, jangan lantas ngabur. Setidaknya zikir dulu. Mana zikirnya? Astagfirullahaladzim 3 kali. Hamdallah. Kan ada kalimat kalimatani khafifatani bil lisan thaqilatani 'alal mizan. 2 kalimat khafifatani bil lisan, ringan diucapkan di lidah, ringan, mudah, gampang. Sakilatani fil mizan, tapi dia ngeberatin timbangan. Kenapa beratin timbangannya? Timbangan kan ditimbang kanan kiri kan? Kapan? Ada mizan di akhirat nanti. Akidah ini. Tinggal sering kita baca, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Timbang mana amal ibadahnya yang banyak, khairan yarah, maka dia selamat,
walaupun pembedanya cuman sebesar atom, pembedanya cuma sebesar biji sawi. Mau ke kebaikan, pluk, kanan kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Beratnya timbangan itu ke sebelah kiri, pluk, walaupun sebesar biji sawi, walaupun sebesar zarah, walaupun sebesar atom, tetap akan diperhitungkan. Jadi kita hidup tujuannya cuma nyari selisih sedikit, ya, selisih sedikit doang. Kenapa? Bohong. Kalau manusia, oh dia mah kagak pernah berbuat dosa. Bu Mama, keren banget, gak pernah berbuat dosa. Bohong apa bohong? Bohong. Berantem melulu sama suami. Iya. Iya. Gak pernah berbuat dosa Ibu Sandra mah. Keren. Lu lagi ngomongin sama Bu Sandra tuh, aku memang gak percaya. Kenapa? Karena Bu Sandra mah gak pernah ngomongin orang. Ada begitu? Agak. Sekecil sebesar apapun pasti ada manusia. Kan saya sampaikan, manusia itu antara malaikat dengan setan. Di atasnya malaikat, di bawahnya setan, tengah-tengahnya manusia. Kalau banyakan jahatnya ngikut setan, kalau kebanyakan lagi jadi setan. Ya Pak ya? Makanya kan kalau lagi berantem sama temen atau suami istri yang ngomongnya, kadang-kadang banyak suami istri yang KDRT, setan lu. Ya Pak ya? Karena ada yang nyebut malaikat lu. Ada nggak? Ya ada. Karena apa? Antara malaikat dan setan. Jadi banyakan siapanya? Setan. Banyakan setannya. Makanya kata Allah ketika antal mal'un, kau dilaknat wahai setan, usir oleh Allah, pergi kau ke dunia. No problem ya Allah, no problem saya diusir ke dunia, tapi izinkan ya Allah saya. Apa diizinkannya? Izinkan saya hidup ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Untuk apa? Karena saya akan menggoda anak cucu Adam. Kita yang digoda. Kalau setan itu udah sanggup menggoda kita, maka dia ditanya sama Allah, dimintain pertanggungjawaban sama kita. Apa dia jawab? Saya lepas diri dari Anda. Saya nggak mau bertanggung jawab. Kenapa? Siapa yang salah? Lu yang ikut gue. Ya. Al-jannatu khuffat bil makari wan nar khuffat bisyahwat. Surga diliputi dengan malas, jengkel, habis sholat pengennya lantas kabur, sholatnya cepet-cepet. Waktu sholat pikiran segala macam itu ada, tapi waktu nggak sholat mah itu pikiran hilang. Pikiran segala macam waktu sholat itu muncul, tergesa-gesa. Setan itu lagi nangkut di otak kita. Iya. Iya, lagi nangkut di otak kita, di kepala kita, di hati kita. Gelayutan dia, itu setan. Ngapain? Ngikut kita sholat, tapi sholatnya bukan baca. Bikin salah, bikin lupa. Khuffat bil makari wan nar khuffat bisyahwat. Neraka diliputi dengan kesenangan. Main yuk, belum sholat, entar sholat aku jalan dulu, main sepeda dulu, sampai Johor, balik jam 3, udah balik jam 3, udah kerubuyan, hujanan, segala macem. Ajan asar, udah sholat zuhur belum? Belum, kelewat. Kenapa? Habis ngeluyur. Wanar khuffat bisyahwat. Neraka diliputinya dengan kesenangan. Iya Pak ya? Iya.
Pokoknya yang urusan senang-senang mah itu nanti baliknya ke neraka itu. Yang urusan susah-susah mau masuk surga. Emangnya kagak susah ngaji pagi? Dibawa ngaji lagi. Buya itu dia nggak ngaji. Padahal malas banget gue lagi bangun tidur. Ngomongnya sama Buya sakit perut. Pas kali ini beneran sakit perut, rasain. Bohongin mah. Maka kata Rasulullah, khafifatani kalimatani khafifatani fil lisan sakilatani 'alal lisan. Dua kalimat ringan di lidah tapi berat timbangan kebaikannya di timbangan nanti. Mana dia? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah. Dua kalimat gampang gak tuh? Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Kita lanjutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bu, wirid, zikir. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Tasbih pagi dan petang, zikir yang banyak. Kan kalau kita lagi duduk begini mah rada-rada males, lupa melulu sama zikir. Iya, ngomongin orang mah gampang banget, zikir mah lupa. Minimal atuh waktu habis sholat sunnah. Kalau kita ngandelkan amal wajib saja pengen masuk surga, rasanya enggak ngejar. Ya apa ya? Makan nasi doangan, pengen badannya kuat, wajahnya cantik, smart, masuk enggak? Enggak, cuma nasi doang. Karena gizinya tidak ada. Tapi ada sayurnya, ada lauk ikannya, ada telurnya, ada berbagai macamnya. Semangat nggak badan? Hah? Ada sambalnya, ada lalapnya. Bu Aal mah disimpan di kebun aja dia hidup. Ada lalap, ada sambal. Iya. Coba lepas tuh Bu Aal di kebun raya. Iya. Yang apa? Apa yang ada di masak? Kopi dilalap. Iya, sambalnya. Nah, wajahnya cantik, cerah, keren. Kenapa? Oh, dia makannya bergizi. Oh, ada nasi kuningnya. Oh, dia perawatannya keren. Oh, dia mah begini. Oh, dia mah begitu. Oh, dia mah bajunya cantik. Oh, dia mah jilbabnya cantik. Itu kan pelengkap. Ya, sunnah ini adalah pelengkap. Masa iya pengen badan smart, pengen badan cantik, pengen badan kuat, makannya cuma nasi doang? Yang ada bagi dia terus cemberut. Kenapa? Nggak ada timpangannya. Ya Pak ya? Iya. Tapi kalau kita makannya ditambah itu ada pelengkapnya keren, maka itu menunjang kesehatan kita. Yang utama itu ada susunya, segala macam. Disitulah segala aktivitas kita, sunnah kita dijadikan sebagai amal tambahan. Ketika malaikat disuruh periksa saja, ya Allah kata malaikat, sholatnya dia ini nggak benar. Kenapa ya Allah sholatnya ini banyak bolong-bolong?
Maka kata Allah, wahai malaikat, coba lihat sholat sunnah rawatibnya. Rawatibnya juga nggak cukup ya Allah mau tutupin. Wahai malaikat, coba lihat sholat sunnah qiyamul lailnya. Boro-boro. Wahai malaikat, coba dah lihat sunnah lainnya yang dijalankan. Maka zikir, wirid, habis sholat itu adalah sunnah. Gak mudah kita zikir dalam kondisi duduk bareng ngeriung, apalagi lagi main di sini di situ, lagi kumpul bersama kawan-kawan, tiba-tiba lagi kumpul bersama kawan-kawan, Ibu Hikmah, Ibu Sandra mengasingkan diri pergi dari kerumunan teman-teman. Ngapain ngomongnya saya mau zikir? Aneh gak tuh? Aneh. Lalu kemudian dia lagi meriung, banyak kan 500 orang, jangan 500, 10 orang lagi ngobrol seru banget, tapi mulutnya Ibu Yohanes temannya lagi pada ngobrol. Apa katanya? Itu dia ngapain ya? Kesambet di mana ya? Mulutnya tuh cuma dulu sendirian. Iya Mbak ya? Terus lagi kumpul bareng-bareng, dia ngasingkan diri pergi. Mau ngapain? Saya mau berdoa dulu. Di mana berdoanya? Pinggir jalan. Apa kata orang? Tabrak mobil yang ada. As-salat, ad-du'a. Salat adalah doa. Maka maksimalkan di salat itu. Maksimalkan. Kan saya bilang paling lama 10 menit. Salat khusyuk, udah khusyuk ditambah dengan wirid. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunub, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhir. Baca doa. Disitulah tempat kita paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hamba yang paling dekat pada Allah selain qiyamul lail adalah saat sholat maktubah, yaitu sholat wajib. Paling dekat lagi saat dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'adzir doa, maka banyakilah doa. Bu Hikmah lagi sujud terakhir, lama-lama sujudnya. Kalau baca doanya pakai bahasa Indonesia dalam hati, subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berapa kali? Ada 3, ada 7 kali. Boleh banyak-banyak, boleh. Nah, Ibu Rini pengen doakan anaknya dalam sujud. Ibu Erna pengen doakan anaknya dalam sujud. Sujud terakhir, mendoakan anak kita, keluarga kita pada sujud terakhir. Bun, kan gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia boleh. Kita sholat gak boleh ya pakai bahasa Indonesia ya, batal. Ada tamu di luar, kita lagi sholat udah 2 rakaat, itu tamu assalamualaikum terus berkali-kali, ketok-ketok pintu. Kita kagak sabar, gak betah dengerinnya, karena dia ketuk lagi. Kita baru 2 rakaat, kita ngedengernya capek telinga kita. Allahu Akbar, lam ngejawab salam, boleh nggak? Nggak boleh.
karena itu di luar sholat. Nah, kan gak bisa dong sujud terakhir doain anak, doain suami, doain saudara, kan gak bisa kali. Kalau bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh, tapi di dalam hati. Ya Allah, anak saya begitu, terus kita doakan yang panjang-panjang, nangis dalam sujud berhadapan dengan Allah langsung. Hamba paling dekat dengan Allah adalah saat selain qiyamul lail, salat maktubah, yaitu salat wajib, dan paling dekat sekali di saat kita sujud. Insyaallah ya, belajar ya, belajar insya Allah. Dah sampai situ dulu. Ada yang ditanyakan? Bu Titin mau nanya apa Bu Titin? Ya kalau kan misalnya ketemu Bu, biasanya kita kan biasa nih jadi nggak maksud jawabnya, cara dia biar ngerti gimana kalau lagi sholat atau lagi diam aja. Allahu Akbar, kencang-kencang. Tapi kalau kita punya dua bakal. Kalau kita lagi sholat, ada tamu ketok terus ya. Kalau ibu sholatnya di dalam gak kedekatan, biarkan aja, ntar juga dia pulang lagi. Kalau ibu sholatnya dekat dengan pintu depan, maka bacanya Sami Allahu liman hamidah, kerasin supaya dia dengar. Tapi kalau ibu itu tamu penting banget, waduh, ntar dia ngabur, batalin sholatnya. Nanti ibu sholat lagi. Apalagi tamunya mau bayar utang. Tamunya mau bayar utang. Oh, kalau bayar utang, ntar dia sudah datang lagi, susah lagi ditagihnya. Boleh dibatalkan, boleh sholatnya dibatalkan, tapi ntar sholat lagi. Ya, sholat batalkan dulu. Kan kalau kita lagi sholat tentu juga batal, ya. Dulu lagi. Daripada hati gelisah, habis sholat buset nih komandan. Coba itu tadi gue ya. Gitu ya. Iya, kalau misalkan dia nggak khusyuk kita, daripada kita terganggu sholatnya serius, hati nggak khusyuk, setan berdansa di hati dan pikiran kita, maka sholatnya kita tunda dulu. Ibarat seperti anak nangis atau cucu nangis, Bu Hikmah. Cucu nangis, anak nangis, teriak-teriak, keras-keras. Kita lagi sholat 2 rakaat, itu cucu nangis, anak nangis, ajurut-ajurutan, batalin aja sholatnya, nanti sholat lagi. Terus kita lagi sujud, ibu mudanya sujud, kita lagi sujud, anak kita datang, udah anak kita datang, naik di atas belakang kita ya. Jangan ibu paksa dia, tungguin aja sampai dia bangun. Pasti Allah akan mengangkat dia untuk bangun. Pasti Allah akan mengangkat dia untuk bangun. Atau kalau ibu udah kecapean sujud, anak di belakang ngangkot, ibu bangun pelan-pelan. Ibu bangun pelan-pelan, dia kan nangis. Itu lagi sholat. Karena kan anak kecil kan senang. Dia melihat emaknya lagi sholat, ibunya lagi sholat, dia lari. Yang tadinya lagi main di depan sejarah kita mau sujud jadi susah. Ya, tapi kalau hati kita khusyuk, Allah akan pindah. Allah akan geser itu. Yakin. Kenapa? Itu sering pada saya. Anakku lagi di mana tahu? Pas saya sholat dia datang, persis di depan kita tempat sujud. Hati tetap khusyuk. Kita lamain dirinya, kita lamain tumaninanya. Udah kita lamain tumaninanya, dia bergeser. Minimal kita bisa tempat sujud. Atau udah waktu kita mau sujud, itu bocah persis ada di tempat sujud kita, ya kan? Ada tempat sujud kita, dia sujud. Waduh, maka kita boleh geserkan, miringkan sujud kita di samping kanan dia atau di samping kiri dia, karena kita waktu sujud. Paham? Jadi jangan, apalagi kan udah mau akhir sholatnya ya,
udah mau akhir sayang. Kalau itu mah jangan, nggak perlu dibatalin. Kalau yang dibatalkan itu adalah yang fatal. Kentut juga kan Bu Titin lagi sholat ya, terus tiba-tiba nahan kentut, apa capek, mendingan kentutkan, udah dikentutkan batal kan, udah lagi sholat lagi begitu. Ada yang dari depan, dari sini mau ada yang tanya lagi atau Bu Ajeng? Tanya dari Mangga, silakan Bu Ajeng. Kalau ada yang mau tanya silakan Mangga. Bunda, ini ada tambahan. Ya dikasih, ya gimana? Sambil siapkan Bu Ajeng, kalau dari luar mau ada yang tanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, mohon bertanya. Ini ada teman saya kemarin ini amanah, minta tolong disampaikan ke Bunda Munifah. Dia manggilnya Bunda Mujidalifah. Kata saya Bunda Munifah bukan Mujidalifah gitu. Kata saya itu penyanyi dangdut. Terus kata saya gini, ada apa emang amanah yang bersampaikan gitu kan, dia tolong disampaikan. Jadi dulu itu dia punya suami, tapi masih sekarang juga. Suaminya itu dulu ya lumayan lah gitu keadaan dia itu ekonominya luar biasa gitu. Cuman pada saat dia dikasih amanah sama Allah rezeki yang melimpah, dia itu mengkhianati istrinya gitu. Jadi selingkuh sama istrinya yang masih sekarang juga. Nah cuman sekarang kan apa ya namanya collab lah gitu, usahanya collab, dan sekarang kan udah stroke suaminya. Yang suaminya dulu gagal, ganteng, banyak uang lah gitu, cuman sama istri jolim gitu. Tapi sekarang dia kena stroke, udah lama juga, tapi dia tetap ngurusin. Tapi batin dia katanya belum ikhlas. Bagaimana itu Bunda untuk ngurusin suami yang seperti itu, kata dia. Bagaimana caranya menerimanya? Karena dia selalu teringat dengan waktu dia masih gagah, masih jaya, jolim dengan istrinya, dengan diri dia gitu, karena selingkuh dengan dia diselingkuhin ya namanya ya gitu. Tapi sekarang istrinya yang ditikahin sama dia meninggalkan dia setelah dia stroke, jadi dikembalikan ke istrinya yang tua. Bagaimana Bunda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lu, makanya punya suami mah jangan selingkuh mulu. Salah suami yang selingkuh ya. Bu, ikhlas berat itu. Ikhlas susah ya. Ikhlas susah. Bagaimana dia masih belum bisa ikhlas? Ingat terus dengan kelakuan, kejadian yang disakiti oleh suaminya. Suami selingkuh waktu masih jaya, waktu masih punya, waktu masih hebat. Suami selingkuh, istri ditinggalkan. Pas sudah kolab, sudah tidak jaya lagi, apalagi sakit, balik kepada istri. Istri masih tetap setia untuk melayaninya. Pertama, si istri menerima itu saja, itu sudah hal yang luar biasa. Ketidakikhlasan dia akan terkalahkan dengan penerimaan dia terhadap kondisi suami yang seperti itu. Maka ketidakikhlasan dia akan berubah menjadi pahala dengan sebab dia menerima suaminya yang dulu menyakiti yang luar biasa, tetapi dia tidak membalasnya. Ikhlas itu adalah sesuatu yang sulit. Kenapa? Ketika kita udah melupakan segala kejadian kejahatan itu, enggak disebut-sebut lagi, enggak diomongin lagi, maka itu baru kelihatan tanda ikhlasnya. Ketika itu diomongin terus, maka itu ketidakikhlasannya sangat terlihat. Tetapi ketika ketidakikhlasan itu ada, tapi disimpan di dalam hati, tapi dia tetap melayani suami dengan baik, tidak ngejahatin suami,
dilayanin dengan sungguh-sungguh, tidak mencelakakan suami, maka itu simbol ikhlas sudah terlihat. Maka itu menjadi pahala. Kuncinya buat dia adalah terus berdoa menghilangkan rasa ketidakikhlasan itu. Karena yang dapat memutus kita dari ketidakikhlasan, dari aral, dari kejengkelan, dari kedamaian hati itu adalah doa, doa, dan doa. Itu kalaupun dia dalam hati masih belum ikhlas, jadikan aja itu sebagai amal ibadah. Gak gampang untuk menutupi keikhlasan itu, gak gampang. Menjadikan segala sesuatu ikhlas itu gak gampang. Maka semuanya berdoa dan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa membuat dia menjadi ikhlas ke depan. Ikhlas itu akan terjadi seiring waktu. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan dia dizolimi itu juga buat suami sebagai pelajaran, sebagai teguran dari Allah, dan istri sebagai amal pahala kesabaran. Dan meskipun dia mengatakan gak ikhlas, itu udah menunjukkan esensi daripada ikhlas. Dia membantu merawat suami dengan tidak neko-neko, dengan tidak berbuat jahat, berupaya keras untuk membackup, menghidupkan suami lagi, melayani suami lagi, membuat suami lagi kuat. Itu udah simbol daripada keikhlasan. Kewajiban itu, kewajiban yang insya Allah Allah ganjar dengan pahala, insya Allah. Oke, ada lagi dari luar mungkin Bu Ajeng, maka silakan jika ada. Ada 5 cuman jawab semua. Ya, silakan Bu. Sudah terjawab semua sama tadi. Oh, ada 5 tapi sudah terjawab semua gitu ya? Iya. Oke, kalau gitu nggak ada lagi Bu Ajeng ya. Oke, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan kajian kita ada manfaatnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan menjadi bekal kehidupan kita di masa yang akan datang, khususnya dalam ibadah kita. Kita bacakan Al-Quran surat Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah ila Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Allahumma ighfirna ya karim. Allahumma bihaqil Fatihah washril Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man bi'abdi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman wa akhlifna minad dunya ma'al iman wa khatim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ighfirillahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.